Hai Jiganers, ketemu lagi sama aku Fani dan Heretsu. Halo. Dan juga Kang Syarif. Halo. Seperti biasanya kita akan memberikan asupan horor untuk para Jiganers semuanya. Kali ini kita masih akan membahas kiriman video-video seram. Dan untuk kalian semua yang memiliki video seram yang nyata, kalian juga bisa kirimkan melalui akun Instagram @Heretsu. Oke Jiganers, sebelum reaction videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel kita. Oke Karetsu, ada siapakah di pengirim pertama? Oke, video berikutnya. Nyoba masuk ke salah satu gua yang ada di Bukanagara. Ternyata di dalam gua kita nemu sesajen atau bubul sihir yang konon katanya digunakan untuk ritual santet yang dibungkus kain putih yang mengeluarkan bau amis. Oke, nah jadi kali ini gua mau mengeksplor salah satu gua yang ada di Jalan Bukanagara ya. Gua kesini bareng temen gua ya, tuh si Kang Kiki. Jadi gua sekarang masuk sendiri Di Subang. Iya. Jadi dalam gua untuk awal-awal kayak gini ya, banyak lumut dan harus hati-hati juga ya, takutnya ada ular, ada binatang juga. Gua mau masuk ya. Oke lah, kurang lebih sampai di sini saja ya gitu. Panjangnya sampai sini doang. Oh, ternyata di sini ada kain gitu ya. Ini kain loh, bukan plastik. Ini kain. Cuman akibat pantulan Kain putih. les jadi kayak gini. Ini ada bekas minyak gitu ya. Di sini udaranya nggak pengap ya. Ada kayak bekas minyak. Kayak bekas aja. Banyak sampah gitu ya? Iya, bekas ritual kayaknya. Kayak ada bekas sisa pembakaran ya. Gua kurang tahu itu bekas apa. Ini nggak tahu. Ada plastik yang dibungkus. Ini gua bongkar ya nggak ya? Gua bongkar ya. Ini apa ya? Ini apa ini? Oke. Ini kayak semacam ada bungkusan plastik, tapi nggak tahu di dalamnya apa, udah hancur, mungkin udah lama juga ya. Nggak tahu bekas apa. Itu bungkusan. Ini apa ya? Gua bongkar ya, gua bongkar ya. Doain semua aku nggak kenapa-napa. Ini rambut. Rambut? Seriusan ini rambut ya. Rambut cewek. Rambut ya. Ini udah lama ya. Ih. Ini kayaknya gua harus keluar ya. Udah di sini gua udah mulai nggak enak. Ini betulnya gua bener-bener sendirian. Rasanya udah nggak enak. Oke, berani banget gitu ya ke gua sendirian. Meskipun ada temennya di belakang ya. Iya. Dan Tapi di kan dalam- temennya gak ikut masuk ya? Ya nggak ikut masuk. Dan di dalam banyak banget barang-barang yang kayak nggak aneh gitu ya kan? Kayak sesaji gitu. Ya kayak sesaji. Tapi kayak gitu. kalau misal si botol yang kecil tadi kayak ada kertas merah di dalamnya, aku suka lihat. Ya, Itu teh dalamnya bisa jadi air mawar gitu kan? ada raja dan ada minyak, ada juga air. Itu teh. Suka dipakai bawa kasan. Bener gak sih? Betul. Nah, kalau yang ini gimana nih Kang maksud? Ini kalau saya lihat itu bukan rambut ya, jadi itu kayak tembakau. Oh, nah itu. Jadi salah satu apa ya buat sesaji ya. Sebetulnya sesaji seperti ini dia bukan tergantung niat ya, tergantung niat kita. Kalau saya pribadi ke sesaji adalah lebih ke sesuatu yang diaji. Contoh lah kayak pembakaran menyan gitu ya. Ketika ada pembakaran kita pakai menyan tuh kan keluar asap. Tuh. Jadi hitamnya ada dari arang, kuningnya ada dari api, dari baranya itu warna merah, dari asapnya itu warna putih. Nah, 4 unsur ini ada di badan kita kalau kita ngaji diri ya. Ya seperti yang merah itu api, kalau yang kuning itu angin, kalau yang hitam itu bumi, kalau yang yang putih itu air ya. Jadi sesuatu ini bisa diaji ke dalam diri kita dan itu salah satu Nur Muhammad ya.
Kalau misalkan kita mengaji ke kitab yang lebih dalam, ini bisa lebih dalam lagi sebenarnya. Dan ini bukan tentang kemusyrikan sebetulnya, tapi tentang untuk bagaimana kita mengaji diri. Seperti ada yang air kopi hitam sama susu kan, hitam putih kehidupan. Oh iya sih, betul. Ada rujakeun kita itu hidup ada manis, pahit, asam, segala aya gitu. Betul. Iya, punya historinya gitu ya. Betul, ada aji dirinya Kak Fani, hal seperti ini. Bukan kita menyembahkan kepada jin atau penunggu dari sini. Ini lebih ke bahan aji diri. Cuman ada juga orang yang menyalahgunakan hal seperti ini sehingga kita disamaratakan. Padahal berbeda tujuan sih sebenarnya. Iya. Makanya kita ketika melihat sesaji, jangan sekali-kali kita benci karena kita tidak tahu niat mereka itu buat apa. Kayak gitu-gitulah. Cuman karena gak masuk ke logika mereka aja mungkin ya. Emang susah sih, ini harus benar-benar yang ngerti lah ya. Iya susah karena susahnya menjelaskan hal seperti ini kepada orang yang tidak percaya, ibarat kita menjelaskan warna kepada orang yang buta dari warna. lahir. Ya itu sulit. Berikutnya Di atas apa daunnya? di atas sih. Ayah. Oh, di atas tiang listrik ya, itu kayak Ya. tiang listrik sih. Ada putih-putih gitu nggak sih? Nah ini lurus kan kayak tiang atau apa, terus di Putih. sini nih tengah-tengah. Gak mungkin kalau misalkan prank sih. Tapi, oh itu mah daun sih. Sorry. Langsung tancap gas dia. Tapi tadi penasaran, jadi di zoom dulu ya, belum jelas gitu. Ya mungkin emang ada keanehan dulu awalnya ya. Ya. Langsung di zoom, ternyata emang ada sosok yang menunggu jalan ini. Ini jelas astral ya, dan saya pikir ke bawahnya itu agak sepotong ya, tidak utuh dia. Tapi untuk kepala dan ikatan sangat jelas sekali ini poci. Iya bener. Dan ini jin. Oke. Betul astral, ya, kemungkinan besar ya ini kan dekat juga dengan pohon pisang yang mereka sukai. Apalagi di jalanan ya. Ya betul, yang tadi saya pikir mungkin si orang tersebut melihat si daun gerak-gerak sendiri, dia memvideokan, ketika di zoom dia melihat yang atas. Jadi gagal fokus. Gagal fokus. Akhirnya tancap gas gitu juga nurse. Berikutnya soal ke Bunda Ratu dijawab sapa dengan ombak besar. Oke. Awalnya lautnya tenang ya kan, lihat tuh. Tiba-tiba Wah, tenang banget. Pantai Popok Tulung Agung. Oh, jadi agak gelap ya. suaranya juga beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paling gak bisa di soal air, gak bisa. Padahal jauh ya. Iya, tapi hentakan ombaknya gitu ya, gulungannya sampai ke bundanya gitu. Ini mungkin nggak beda terlalu jauh waktunya ya, karena kan tadi cerah tiba-tiba jadi gelap. Iya. Itu mungkin kalau secara logis pasang surut ya. Nah, Tapi pasang surut tuh butuh waktu yang lama antara pagi terus ke sore gitu kan, sore betul sekali. pasang. Tapi ini kayaknya nggak terlalu lama ya prosesnya. Iya. Pastilah nggak mungkin lah, masa nggak 4 jam mungkin. 5 jam ya kan ya? Nggak mungkin, setengah jam juga nggak mungkin. Enggak sih. Tapi tiba-tiba langsung berubah si langitnya, terus ada ombak menghampiri ke sini ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah itu ada hubungannya dengan katanya sih sholat ke Bunda Ratu katanya. Ya. Bunda Ratu Pantai Selatan. atau Iya. gimana ya? Tadi aku bilang ke yang itunya juga bunda. Bunda. Jadi ke bawah-bawah bunda. Nah, mungkin gimana nih jadi itunya? Apakah emang asli bisa kayak gitu atau emang asal aja gitu? Emang sapaan beliau itu memang seperti ini. Jadi ketika beliau datang, ombak dia membesar. Saya juga pernah beberapa kali ya tergulung ombak ya, karena saya itu tirakat waktu itu di pinggir pantai Cipatujah. Di Cipatujah sana tirakat malam-malam. Jadi yang saya tirakat tuh di dalam hati saya ini adalah posisi aman, karena
saya beberapa kali memperhatikan ombak paling 5 meter 6 meter dari depan saya sampai situ aja. Iya, oke. Nah, ketika saya tirakat membuka cakra tertentu atau membuka energi tertentu itu ombak ke atas. Jadi merungkup Kayak ke saya. memakan kita gitu ya. Kayak memakan. Jadi kita di bawah ombak gini. Nah, itu salah satu sapaan beliau, mungkin jadi bukan tapi tidak mencelakai waktu itu juga ya, cuman menyapa doang ya, basah-basah seperti itu. Nah, kalau untuk dari video ini kemungkinan besar benar ya, sapaan dari Bunda Ratu. Cuman kalau saya pribadi tidak mengkiblat ke sana, beliau itu hanya raja jin saja di pantai selatan. Yang menyerupai Ratu Pantai Selatan itu hanya jin saja. Saya menghormati aja sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan saya tidak takut kepada beliau, dan saya juga tidak akan mengganggu beliau. Jadi secara secara kemanusiaan atau secara kemahlukan kita berdampingan aja sih. Betul. Pertama nggak usah takut, tapi jangan menantang juga. Ya iyalah. Kadang suka ada yang sompra-sompra nantangin ya kan? Nah, yang kayak gitu-gitu sih. Kalau udah hilang di laut kan yang repot tim SAR. Tetap. Dan yang sedih keluarga. Jadi tolonglah ya. Tapi ada nggak sih jin yang nantang manusia? Ada juga mungkin sebaliknya, karena kehidupan sama mungkin. Ada. Contohnya? Jin yang menantang manusia. Oh, ada manusia. Kan. Oh, jin yang nantang manusia mah berarti yang ngegoda. Ya, ada yang masuk mungkin yang nampakin ke manusia, apalagi manusia tersebut penakut. Jadi mereka tuh tahu cakra orang yang penakut. Ke orang penakut itu malahan suka nemongan gitu. Iya, betul, suka ada lebihnya ya. Betul. Berikutnya ada yang menyeberang. Oh iya, kelihatan. Wow. Tembus ya? Lewat ya, kayak ke rumah sih. Masuk ke rumah tapi tembus, Kak. Ya, tapi aneh juga pas cahaya mobil datang, dia langsung muncul juga ya. Coba, apakah refleksi? Tuh, refleksi dari ini nih. Tuh. Enggak, kan itu mah cahayanya ke sana. Coba, pas lampu belakang merahnya ya nyala, terus dia muncul gitu. Nah ini nyala. Kan dia nyala. Sama ya pergerakannya sama ini. Iya sih ya. Ini soalnya ngerem gitu. Pas ngerem jadi Ya, jadi lebih nyala gitu. Iya sih. Tapi entah sih karena sosoknya mirip menyeberang ya. Kayak lagi jalan aja ke seberang sana gitu. Gimana nih? Tapi ngilang ya. Ya tapi ngilang betul. Yang ngilang itu pas saat ngerem mau nyebrang. Nah, agak berhenti mobil agak diem, itu juga hilang. Gimana nih, Kang? Ini saya tidak sulit untuk menembus ke video ini ya. CCTV mungkinnya ini. Ya mungkin ini CCTV, yang kedua jauh, dan ini video jadul sih kayaknya. Iya, jadul banget ini mah. Untuk menembus ini saya kurang bisa menembus. Ya mungkin ini gimana Karatsu sama Kavani aja sih ya. Kalau untuk yang ini saya tidak merasakan energi sih. Iya. Mungkin terlalu ini. Berikutnya nih ada suara aneh pas konser Dewa kemarin, Kang. Oh. Yang di Jalak tuh ya. Di daerah kita ya. Konser ditemenin pacar. Konser ditemenin hantu lagi, hahihi. Ih, aku merinding, aku nggak bisa. Dia ini ya, angguh berarti ya. Padahal itu suara tuh menggema banget ya kalau nyanyi bareng-bareng, tapi masih kedengaran. Sumpah gitu. ini merinding, ini beda. Konser ditemenin pacar. Konser ditemenin hantu lagi, hahihi. Ya, jelas banget gitu kan ya, meskipun Bulat banget suaranya kan itu. Ya, meskipun di keramaian aku merasa sepi. Kalau misalkan orang yang lagi bunyiin ringtone nggak mungkin ya kan? Enggak Suara-suara. Kan lagi fokus banget nonton acara favorit gitu kan istilahnya. Dan ada yang bilang juga kalau misalkan di venue ini di Jalan Karupat ini ya katanya ada sesuatunya kayak gitu sih. Entah sih kenapa orang suka menyangkut pautkan gitu ya. Misalkan sekolah bekas kubs atau apa gitu ya banyak. Bekas rumah sakit. Ya tapi dari suara ini gimana nih, Kang? Ini kalau dari suara, saya pikir ketika mendengarnya aja ada energi yang sampai dan merinding gitu. Betul. Nah, ini kemungkinan besar ini suara asli dari astral. Ya. Karena kalau misalkan orang sedang mendengarkan lagu yang seperti ini, nggak mungkin dia ketawanya seperti itu gitu. Apa sih nggak nyambung gitu kan? Kayak nggak nyambung.
Tapi ya kalau misalkan dari segi humornya ya, mungkin ini kan lagu Dewi ya, merasa si ini tuh di Dewi-Dewiin gitu. Iya, kayaknya dia tuh ngerasa terpanggil. Mungkin dulunya dia tuh sering dipanggil Dewi. Dewi ya, kaulah hidupku, makanya dia ketawa. Makanya dia ketawa, iya seneng gitu kan. Ya betul sih, ini suara astral yang saya rasakan, dan Jalak Harupat ini bukan kuburan, dulunya memang itu sawah. Cuman sawahnya itu memang agak jauh dari pemukiman gitu. Oke. Jadi agak ya tinggal juga. Nah, jadi setiap stadion itu memang kan itu ramai ya, sering dipakai. Tapi ketika stadion tersebut sepi, ya kemungkinan besar banyak asal yang meniru lah. Iya. Dari aktivitas manusia sebelumnya gitu. Betul. Nah, betul ini astral, dan tapi jangan takut juga sih. Kita punya iman, ya doa dulu aja kemanapun kita berangkat ya. Karena niat kita juga kan nggak jelek kan. Betul. Iya. Insya Allah. Oke, video berikutnya. Kesini. Ih, Wih, Ini aneh ya. makhluknya apa ini Mbak ya? Ini nggak tahu di luar negeri atau apa? kayaknya di luar negeri Karetsu kalau jenis segini. Lihat kayak gini ya kan? Itu matanya satu, dua ya. Dua sih. Dua. Cuman kayak alien, kayak predator kayak gitu ibaratnya. Ngintip ya. Apakah badut gitu ya? Dengan topeng. Tapi kok jelas gitu kalau misalkan makhluk astral di luar negeri mas? Takutnya kan ini lagi perayaan Halloween. Betul. Ini yang mau permen tuh ya. Betul. Permen. Trick or treat gitu ya. Ini bukan astral, kemungkinan besar ini orang sih memakai topeng. Iya. Lihat dari posturnya gitu ya, si kepala lebih besar. Kemungkinan ini memakai topeng, dan untuk astral saya tidak merasakan astral. Tidak merasakan apa-apa ya Kang. Oke, berikutnya. Jauh. Jelas. Jelas dia. Oh, Pak supir berhasil merekam penampakan pocong katanya. Bukannya itu mah agak persegi. Yakin itu bukan Mengotak. sebuah Sebuah tugu. sebuah baligo atau ya tugu kayak selamat jalan. Selamat meninggalkan perbatasan kota ini Tapi dengan terlalu ini. kecil itu kan kalau misalkan tugu selamat itu. Tapi ada kepalanya tuh atas. Oke. Emang sih. Terus cuman itu doang satu, mungkin ini di salah satu jalan. Kalau misalkan itu kan hiasan ada berjejer gitu kan. Nggak Takutnya ini lagi musim calegan. Oh, jadi cuma segitu Iya. baliho. Oke. Iya. Tapi entah sih. Karena pas supir juga nggak ngeh ke sana sih ya, Iya. cuman ke jalan aja. Gitu. Soalnya kalau menurutku itu padat banget. Dan agak persegi ya. Iya, agak persegi, agak lebih ke SpongeBob gitu kan. SpongeBob. Nah, ini. Ya terus gimana nih Kang? Ya sih ada lurusnya gitu ya. Iya. Nah kalau ini biasanya kalau saya lihat di jalan-jalan itu kayak yang menunjukkan bahwa sekian kilometer gitu. Oh, bisa di sih. pinggir-pinggir ya. Kalau misalkan di daerah tertentu itu agak tinggi, kalau di daerah Bandung itu agak pendek-pendek. Nah, jadi itu ada kayak gitu loh. Jadi kayak berbentuk. Iya, ini memang bukan kan? astral. Bukan. Astral. Kalau saya pikir ini adalah patok aja buat ngasih tahu sekian kilometer jalanannya ya. jalanannya. Kilometer berapa mungkin itu ya. Ya kan bisa aja yang bikin patok itu kan bukan dari pemerintah ya, makanya beda. Bisa aja dari anak yang KKN kan? Betul. Inisiatif loh. Sampai kepikiran ke sana kan? Iya betul. Sebisa mungkin mencari kelogisan ini. Kalau guru itu ke KKN larinya tuh. Pada berikutnya jam 1 dini hari. Oh itu olok-olokannya. Allahu Akbar apa? Yang ngintip ya. Ini nih. Oh. Lah aku malah fokus ke pintu yang biru. Oh ya benar. Ya sih wajahnya nggak ada ya. Mungkin sip malam kali ya baru mau pulang ya. Betul, betul. Tapi kalau misalkan manusia kok hitam wajahnya gitu kan?
Jabah jangkung. Ya, ini kan segini ya pagar untuk masuk ya. Ini mah di atasnya lah, dikit gitu. Apa nih Kang? Ini mah orang. Orangnya? Ini mah orang, nggak tahu motifnya buat apa sih, saya nggak paham. Bisa aja itu temen ya? Ini mah orang dan dia bikin ini aja video. Karena secara psikologis, kok dia tahu bakal ada yang nongol di sana terus bikin video. Nah, itu dia. Di zoom lagi. Oke. Kan orang kalau psikologis ya, kalau orang itu tidak ada subjek untuk di zoom, itu nggak mungkin di zoom dia. Iya. Betul. Kemungkinan ini udah di set aja. Oke Jiganers, itu tadi beberapa kiriman video dari kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video kita. See you again.